حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته الكرام الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. حقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Hakikat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Allah bersalawat atas Nabi artinya selalu mencurahkan rahmat atas Nabi. Malaikat bersalawat atas Nabi, malaikat selalu memintakan rahmat kepada Allah untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam, berikan salam kalian kepada Nabi, taslima akan sebagai salam. Amarallahu ta'ala al-mu'minin kafatan ba'da nidaihim bi khitabihi syifahi bima dzukir minas salati wat taslim muassisan bi anna Allah wa malaikatahu yaf'aluna dzalik. Memerintahkan Allah Ta'ala akan orang mukmin seluruhnya kafah sesudah menyeru mereka dengan khitab Allah yang langsung dengan yang disebutkan daripada salawat dan salam. Muassisan bi anna Allah, hal keadaan mentaksis Allah, membuatkan pondasi Allah Ta'ala itu dengan bahwa Allah dan malaikat melakukan demikian. Bersalawatlah kalian, ucapkanlah salam kalian atas Nabi. Allah dan malaikat pun melakukan demikian. Innahu amarakum bihi laisa lihajatin lahu ila dzalik. Sungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kalian bihi bima dzukir minas salah wat taslim. Allah menyuruh kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi bukan karena perlunya bagi Nabi kepada yang demikian itu. Nabi tidak perlu salawat kita, Nabi kada perlu salam kita. Lalu untuk apa Allah menyuruh kita bersalawat dan salam kepada Nabi? Bal likasri tasyrifikum lima amantum bih. Tetapi Allah menyuruh bersalawat itu tujuannya untuk memuliakan kalian bagi sesuatu yang beriman kalian dengan sesuatu itu. Bi amrin tuwafiquna fihi, dengan suatu perkara perintah yang mensesuai kalian pada perintah itu, Malikal Muluk Al-A'zam Ta'ala, akan Allah Raja segala Raja yang Maha Agung. Wa khawas ibadihi salihin, dan yang khusus dari yang khusus hamba-hamba Allah yang salih, al-mukramin yang dimuliakan, ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam.
alladzi hadakumullahu bih, yang Allah berikan hidayah kalian, bihi billadzi ilaihi, kepada Allah, wa arsyadakum, Allah berikan petunjuk kalian, ala lisani, atas lisannya Nabi, ala kulli ma yuzlibu ladai, atas tiap-tiap sesuatu yang mendekatkan bagi Allah, bagi sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah, laisatis salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan minna lahu. Bukanlah salawat itu bentuk syafaat kita terhadap Nabi. Jangan dikatakan salawat itu adalah syafaat kita kepada Nabi. Jangan dikatakan salawat itu bantuan kita kepada Nabi. Karena kan doa itu doa, Allahumma salli ya Allah, berikanlah salawat, berikanlah rahmat atas Nabi. Itu bukan diartikan bahwa kita membantu Nabi, bukan. Fa inna mithlana la yashfa'u limithlih, karena orang seperti kita tidak akan memberi syafaat bagi orang seperti Nabi. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala amarana, tetapi Allah menyuruh kita, bimukafaati man an'ama alaina, dengan membalas orang yang memberikan nikmat atas kita, wa ahsana ilaina, dan berbuat baik kepada kita. Jadi salawat itu adalah balasan kita kepada Nabi yang berbuat baik kepada kita. Fa'in ajasna an mukafaatihi, jikalau kita tidak mampu membalas kebaikan Nabi kepada kita, da'auna lahu, kita berdoa untuk Nabi, ayyukafi'ahu, agar Allah balaskan akan Nabi itu anna, daripada kita. Walamma ajazna an mukafaati sayyidil awwalin wal akhirin, manakala kita tidak mampu membalas kebaikan Nabi, amara rabbul alamin, memerintahkan Allah, an narghaba ilaih, bahwa kita gemar kepada Nabi, wa an nusalli alaihi, kita bersalawat atas Nabi, litakuna salatuna alaih, agar salawat kita kepada Nabi mukafaatan, membalas, bi ihsanihi ilaina, dengan kebaikan Nabi kepada kita, wa idhalihi alaina, wala ihsana, tidak ada kebaikan afdal, yang lebih afdal, min ihsanihi, dari kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa bersalawat atasku satu kali salawat, maka Allah bersalawat atas orang itu dengan salawat yang satu tadi, asyra, 10 salawat. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Berkata Qadhi Iyad, barang siapa bersalawat atasku sekali, Allah balas salawat atas dia 10. Maknahu, artinya, rahmatuhu wa tad'ifu ajrihi, rahmat Allah dan dilipat gandakan balasannya 10 kali. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha, barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kali seumpamanya. Kita berzikir sekali dibalas 10 pahala. Salawat pun demikian, sedekah pun demikian. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Qala, berkata Qadhi Iyad lagi, wa qad takunu salatu
dan terkadang adalah salawat itu ala wajiha wa zahiriha, atas wajahnya dan zahirnya salawat, tasyrifan lahu, memuliakan bagi Nabi, bainal malaikat, di antara malaikat. Kama fil hadis, wa in zakartani fi malain zakartuhu fi malain khairin minhum. Wallahu a'lam. Wa an Abi Ka'b radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah inni ukthiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ulun memperbanyak bersalawat kepada engkau, maka berapakah aku jadikan bagi engkau daripada salawatku? Ulun hendak banyak bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah, maka berapa salawat yang ulun jadikan bagi engkau? Qala jar Nabi, masyita, sarahikam dia, berapa ikam hendak bersalawat dua aku? Qultu, kata ar-rub'a, seperempat malam kayak apa? Seperempat malam diisi lawan salawat saja seperempat malam. Qala jar Nabi kita, masyita fa in wa in zitta fa huwa khairun laka. Sarah hikamnya Nabi, nak seperempat malam kah? Mau nikam tambah baik lagi. Kalau tu an-nisbah, kalau separuh malam bang bersalawat, separuh malam bersalawat saja. Qala jar Nabi, masyita sarah hikam, wa in zitta fa huwa khairun laka. Mau nikam labihi baik bagi engkau. Qultu fasulusain, sepertiga malam bang bersalawat saja. Jadi kalau malam misalnya 12 jam, 8 jam bersalawat saja kayak apa? Jar Nabi, masyita tasara hikam, fa in zita menikam labihi bahwa khairun laka, baik bagi engkau. Qultu aj'alu laka salati kullaha, aku jadikan bersalawatku itu kepada engkau seluruh malam. Qala jar Nabi, idzan tukfahammuka wa yughfaru laka dzambuka, ketika itu dicukupi yang diperlukan engkau dan diampuni bagi engkau dosa engkau. Nah, jadi sejak itu Ubay bin Ka'ab amalan sebuting lagi malam berselawat kepada Nabi semalaman. Idzan tukfahammuka, dicukupi apa yang kau inginkan, dicukupi apa yang kau butuhkan dan diampuni dosa engkau. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Qala al-Hafiz al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala qawluhu uksiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati, ma'nahu uksiru du'a, aku perbanyak doa. Salawat itu kan doa. Fakam aj'alu laka min du'ai salatan alaika. Qala Abu Lais as-Samarqandi rahimahullah, law lam yakun lis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sawabun siwa annahu yarju bidzalika asy-syafa'ah lakana al-wajibu 'ala al-'aqil an la yaghfula anha. Seandainya, ini seandainya, artinya kada terjadi. Seandainya tidak ada bagi salawat itu pahala, seandainya tidak ada bagi salawat itu pahala selain hanya mengharapkan dengan salawat itu syafaat Nabi. Misalnya orang bersalawat itu kan ada pahalanya, cuma dapat syafaat Nabi aja di akhirat. Lakanal wajibu 'alal aqil, niscaya wajib atas orang berakal tidaklah lupa lalai daripada salawat itu. Seandainya balasan salawat itu hanya syafaat di akhirat, itu sudah wajib bagi kita bersyafaat. Pakaipa, maka bagaimana? Wafiha, pada salawat itu maghfiratun lidzunub, pengampunan dosa. Wafiha, pada salawat itu as-salatu minallahi ta'ala, rahmat dari Allah kepada yang bersalawat. Artinya makin penting lagi salawat itu, karena bukan hanya syafaat yang didapat di akhirat, tapi dosa diampuni, mendapat rahmat dari Allah Ta'ala.
Qala berkata Abu Lais wa idza aradta an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadat. Bila engkau hendak mengetahui bahwa salawat atas nabi itu merupakan paling afdal sekalian ibadat, fatafakkar fi qauli, pikirkan firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pikirkan ayat itu. Sesungguhnya Allah, malaikat berselawat lawan nabi. Maka hai orang beriman, berselawatlah engkau kepada nabi. Fasairul ibadat, sekalian ibadat, amarallahu ta'ala ibadahu biha, Allah suruh hambanya dengan ibadat. Wa aqimus salah, dirikan salat. Wa atuz zakah, bayarkan zakat. Wa atimul haji wal umrah, tunaikan haji dan umrah. Itu Allah suruh kita. Allah suruh kita mendirikan salat. Allah suruh kita bayar zakat. Allah suruh kita haji umrah. Nah, wa amma salatu ala nabi, adapun salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad shalla alaihi bi nafsi, Allah sendiri yang bersalawat atas nabi itu. Summa amara al-mu'minin, kemudian dia suruh orang beriman bi ayyu sallu alaihi, dengan bersalawat atas nabi. Fasabata bihadza, maka jelas sabit dengan ini keterangan, anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa berselawat atas nabi afdalul ibadat, paling afdal ibadat. Jadi kalau paling afdal ibadat artinya maka salawat inilah yang diperbanyak di antara sekalian amalan. Astagfirullah perlu dibaca, la haula wala quwata illa billah perlu dibaca, apalagi subhanallah bihamdih perlu dibaca, la ilaha illallah perlu dibaca, baca Quran perlu. Tapi yang paling banyak dari sekian amalan itu membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu paling afdal ibadah. Macam Ubay bin Ka'ab tadi semalaman hanya salawat melulu, kada ada amalan-amalan lain semalaman. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, idza shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bila bersalawat atas nabi, fal yajma', hendaklah menghimpunkan dia bainas salah wat taslim, antara salawat dan salam. Wala yaktasir ala ahadihima, dan tidaklah dia memperpindik atas salah satu keduanya. Jadi salawat dan salam itu kada terpisah. Jangan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu aja, kada ada salimnya. Nah, itu kada patut jadi Imam Nawawi. Mesti ada salimnya dibuat. Walaupun misalnya kita berselawat 100 sekali, barang nang ada berbuat salimnya, asa jangan ditinggal salimnya itu, karena ayat wasallimu taslima. Wa haqal Ghazali rahimahullahu ta'ala fil ihya an ba'dihim, menghikayatkan Imam Ghazali dalam Ihya dari sebagian ulama, qala kuntu aktubul hadis wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa la usallim, fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala amma tutimmus salata alayya fi kitabik, fama katabtu ba'da dzalik illa sallaitu wa sallamtu. Sebagian ulama berkata, aku menulis hadis dan aku berselawat atas Nabi pada hadis itu dan tidak mengucapkan salam. Aku bermimpi berjumpa Nabi. Nabi berkata kepadaku, adakah tidak kau sempurnakan salawat atasku pada kitab engkau? Karena salam ini ketinggal.
Nah, maka setelah itu tidak aku tulis sesudah demikian melainkan aku bersalawat dan salam. Bersalawat dan salam. Ini ada salawat dari Nabi yang kada berbuat salam. Seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu kan ada salamnya. Kalau ujar sahabat, wahai Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepada engkau, tapi kami tidak tahu kayak apa cara bersalawat kepada engkau. Kan turun ayat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, tapi bersalawat kayak apa? Qulu, baca ajar Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu kan ada salamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kalau kita mengamalkan itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mengamalkan salawat. Nah, karena di ujung atau di awal dan di ujung ada satu yang berbuat salim. Ada satu yang berbuat salam. Nah, jadi dalam 100 kali misalnya kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, karena di ujungnya ada Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima misalnya. Tapi ada juga salawat dari Nabi yang langsung pakai salim. Contohnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Dalam kitab Afdhalus Salawat, Imam An-Nabhani ada membuat hadis yang dari Nabi juga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nah, itu ada juga salimnya. Jadi misalnya mengamalkan salawat itu dipakai bagus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Tambahi sayyidina sunat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Itu bergabung sudah antara salli dan wa sallimnya. Karena Nabi kada ketujuh kita bersalawat wara kada mengucapkan salim itu. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yustahabbu liqari'il hadis, sunat bagi orang yang baca hadis wa ghairihi dan selainnya, mimma bi ma'nahu, daripada yang semakna hadis. Idza zakara Rasulullah SAW, bila dia menyebutkan Rasulullah SAW, ayyar fa'asauta, bahwa dia menyaringkan suaranya, bisalah alaihi, dengan salawat atas Nabi, wa taslim, dan salam. Wala yubalighu firrafi, dan tidak bersangatan pada menyaringkan itu, mubalaghatan fahisah, akan bersangatan menyaring yang jahat. Jadi salawat itu sunat kita menyaring, tapi jangan sampai berkuciak. Qala, berkata Nawawi, man nassa ala raf'i saut, al-Imam al-A'zam al-Hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi wa akharun. Wa an Abi Bayan al-Asbahani rahimahullahu ta'ala qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam faqultu lahu hal nafa'ta ibna ammik asy-Syafi bi syai' aw khasastahu bi syai'. Abi Bayan al-Asbahani berkata, aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bermimpi bertemu Rasulullah itu berarti bujur Rasulullah. Kada bisa orang lain dalam mimpi itu menyerupai Rasulullah. Jadi bila orang bertemu dalam mimpi bertemu Rasulullah, berarti itu Rasulullah bujur. Walaupun macam apa kasih dinterupanya. Nah, itu sudah demikian keterangan para ulama. Nah, jadi Al-Asbahani ini bermimpi Rasulullah. Maka jarsidin, aku bertakun lawan Nabi, adakah tidak engkau memberi manfaat hai Rasulullah akan ibna ammik asy-Syafi'i, akan Imam Syafi'i.
Au khasastahu bi syai'in, atau adakah engkau mengistimewakan Imam Syafi'i dengan sesuatu? Ibn Ammik kan paranahnya Syafi'i itu kemenakan Nabi, paranahnya. Qala jar Nabi, na'am, ada ya Imam Syafi'i itu kok istimewakan. Jar Nabi menjawab, ada ya Syafi'i itu kok istimewakan. Apa? Sa'altu Rabbi an la yuhasibah, aku minta kepada Tuhanku bahwa tidak menghisap Imam Syafi'i. Aku minta kepada Allah, jar Nabi, bahwa Allah tidak menghisap Syafi'i. Fakultu, aku takuni Nabi, bima, dengan sebab apa engkau istimewakan Imam Syafi'i? Ada amalan apa Imam Syafi'i yang engkau istimewakan seperti itu? Qala, ujar Nabi, li'annahu kana yusalli, karena Imam Syafi'i bersalawat atasku salatan salawat lam yusalla alayya bimisliha, yang tidak disalawati orang atasku dengan seumpama salawat itu. Ujar Nabi, aku muliakan Syafi'i, aku istimewakan Syafi'i, aku doakan kepada Allah agar Syafi'i tidak dihisap, karena Imam Syafi'i itu bersalawat kepada aku dengan salawat yang belum ada orang bersalawat seperti itu. Wa mahiyya, apa salawatnya? Kalau Nabi dalam mimpi itu, karena Syafi'i yaqul, Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu az-zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Itu salawatnya. Ini salawat yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Nah, salawat ini jadi belum pernah ada dibaca orang sebelumnya Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu az-zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wa an ibni Abdil Hakam qala ra'aitu Syafi'i fil manam. Ibnu Abdil Hakam berkata, aku bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Fakultu, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat dengan engkau? Qala, ujar Syafi'i dalam mimpi itu, na'amani, Allah berikan aku nikmat, wa ghafara li, Allah ampuni aku, wa zubibtu fil jannah, dan diarak aku dalam surga, kama tuzabbul arus, sebagaimana diaraknya pengantin. Wa nuzira alayya, ditaburi atasku dengan bunga, dengan gula-gula batu, kama yunsaru, sebagaimana ditaburi alal arus, atas pengantin. Fakultu, kutanya Syafi'i, bima balagta hadzal hal, dengan apa kau capai itu keadaan? Amalan apa kau bisa dapat demikian itu? Faqala, jar Imam Syafi'i menjawab, biqauli fi kitabir risalah, dengan sebab aku berkata dalam kitab yang kukarang ar-risalah, wa sallallahu ala Muhammad adada ma zakarahu az-zakirun wa adada ma ghafara an zikrihil ghafilun. Salawat. Dengan sebab salawat itu Allah tulis kemuliaan bagiku, Allah berikan nikmat bagiku dalam surga, aku diusung, diarak seperti diaraknya pengantin, aku ditaburi bunga, ditaburi macam-macam sebagaimana ditaburi pengantin. Itu keistimewaan salawat tadi. Nah, kemudian min fadhailis salati ala nabi, fadilah, sebagian dari fadilah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Faslun bi mahabbati awliyaillah wal mu'minin.
Ini pasal tentang mencintai para wali Allah, mencintai orang-orang yang beriman, termasuk bagian keimanan juga. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh selagi menjadikan bagi mereka oleh Allah itu kekasih. Wa qala alaihi salatu wassalam, mathalul mu'minin bitawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang yang beriman pada saling bercinta dan bersayang-sayangannya mereka. Kamathalil jasad, seperti perumpamaan tubuh manusia. Tubuh ini seperti orang beriman. Idastaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Bila mana sakit dari tubuh itu satu anggota, maka menjalarlah bagi anggota itu seluruh tubuh dengan tidak bangun, tidak tidur malam dan panas tubuhnya. Jadi di tubuh kita ini satu aja yang sakit, tangan patah misalnya, tangan yang patah, tapi kepala terumpat panas, dada panas, batis panas, semua kada kawa guring karena satu anggota yang sakit. Nah, seperti itulah perumpamaan orang beriman satu dengan yang lain. Jadi satu orang beriman itu seandainya ada kesusahan, satu orang beriman ada seseorang yang dapat kecelakaan, musibah, maka hendaknya itu dirasakan oleh orang beriman yang lainnya. Dirasakan oleh orang beriman yang lainnya. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuhibbul qauma lamma yalhaq bihim. Ditanya Rasulullah tentang seorang laki-laki yang mencintai satu kelompok tapi dia tidak bisa menghubungi dengan mereka, menyamai dengan mereka. Kita cinta kepada sahabat Nabi, tapi kita kada bisa menyamai mereka. Baik amal perbuatan kita, amal perkataan kita kada bisa menyamai sahabat Nabi. Tapi kita cinta dengan sahabat. Kita cinta dengan orang-orang wali, tapi amal kita kada kawa sama lawan orang wali. Itu kalau kita cinta lawan Nabi, tapi amal kita kada kawa sama dengan Nabi. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di hari kiamat dikumpulkan serta orang yang dia cintai. Nah, Nabi kita kadang mengatakan di akhirat itu kita dikumpul lawan orang yang sama amalannya. Nah, kada demikian. Nabi kadang mengatakan bahwa di akhirat itu, di surga itu, seseorang akan dikumpulkan dengan seseorang yang sama amaliyahnya. Tapi jar Nabi, di akhirat di surga itu seseorang dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai di dalam dunia, sekalipun amal kita kada sama dengan amal mereka. Nah, ujar para sahabat, inilah satu hadis yang paling membahagiakan kami. Inilah hadis yang paling menyenangkan hati kami. Artinya kami ada harapan berkumpul Rasulullah di surga kita karena kami cinta dengan Nabi, walaupun amal kami jauh daripada amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itulah yang menghubungkan kita di dalam surga dengan orang yang dicintai. Almar'u ma'aman ahabba. Kita cinta dengan seorang kekasih Allah, pada amal kita kada beperakan mereka. Nah, itulah sebab cinta itulah kita di akhirat bisa berkumpul dengan mereka. Faslun fit tahabbi fillah. Pasal ini tentang bercinta satu dengan yang lain, fillah fisabilillah, di jalan Allah.
Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah berfirman nanti pada hari kiamat, ainal mutahabbuna li jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, ya Tuhan. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kan orang tuh mencintai seseorang, seseorang menyukai seseorang bisa karena dia kaya. Seseorang bisa mencintai seseorang karena dia tampan. Nah, seseorang bisa mencintai seseorang karena dia kuat. Nah, ini semua cinta yang kada berfaedah. Cinta yang kada membawa keuntungan. Tapi kalau kita mencintai seseorang karena Allah mencintai dia, nah ini cinta yang bermanfaat di akhirat. Kita mencintainya, kita mencintai orang itu karena Allah. Karena Allah nyuruh mencintainya. Nah itu kan di akhirat dicari. Allah suruh malaikat mencari mana orang-orang yang dalam dunia bercinta karena aku gitu kan. Karena aku. Nya mencintai si fulan bukan karena fulan itu sugih. Nya mencintai si fulan bukan karena fulan itu tampan. Nya mencintai fulan bukan karena fulan itu kuat. Tapi dia cintai si fulan itu karena Allah. Karena Allah nyuruh mencintainya. Karena Allah menyuruh mencintainya, lalu aku cintailah dia. Nah, maka cinta kita kepada si fulan itu artinya karena Allah. Al-yawma udhilluhum bi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari yang aku naungi mereka pada naunganku, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naunganku. Jadi pada mahsyar kina orang yang saling cinta karena Allah ini itu kada kepanasan karena dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minun hatta tahabbu. Demi Allah, jar Nabi, tidaklah kalian masuk surga sehingga kalian beriman. Tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai sesama orang yang beriman itu. Wa mimman yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh rajulani tahabba fillah ijtama ala dhalik wa tafarraka alaihi. Dua laki-laki yang saling bercinta di jalan Allah. Mereka berkumpul atas yang demikian itu. Mereka berpisah atas yang demikian itu. Jadi mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah juga. Faslun bi mahabbatika li akhika ma tuhibbu li nafsik. Ini pasal pada cinta engkau bagi saudara engkau, sesuatu yang kau cinta bagi diri engkau. Jadi kita disuruh mencintai orang yang beriman. Kita disuruh mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kayak apa bentuk cintanya? Kayak apa bentuk cintanya? Ujar Nabi, bentuk cintanya itu seperti kau mencintai diri engkau sendiri. Seperti kau mencintai diri engkau sendiri. Kita kada hendak susah. Kita pun kada hendak juga orang beriman susah. Kita hendak baik. Kita pun hendak juga orang beriman baik. Kita hendak sihat, selamat, kita pun hendak juga orang beriman lainnya sihat, selamat. Kita hendak untung, kita hendak sukses, kita hendak juga orang beriman untung dan sukses. Nah, itu artinya mencintai orang beriman sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kita kada hendak kesusahan, kita pun kada hendak juga orang beriman kesusahan. Kita kada hendak celaka, kita pun kada hendak juga orang beriman lainnya celaka.
Terus ukuran cintanya, ukuran cintanya. Qala Allah Ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang jikalau mereka tinggalkan sesudah mereka zuriat yang lemah. Takutlah atas mereka, takutlah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik, yang betul. Wa qala alaihi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya, tetangganya yang dia cintai untuk dirinya. Nah, dia itu kesempurnaan iman. Kalau kita hendak untung, tapi tetangga jangan untung, berarti kita belum sempurna iman kita. Kita hendak payu, tetangga kita jangan payu, nah berarti kita bersempurna iman. Mesti kita hendak payu dan kita hendak dua tetangga kita payu. Nah itu tanda kesempurnaan iman. Ukhuwatul iman wa mawaddatuhu taqtadi, persaudaraan iman, cinta iman menuntut ayyuhibba kullu wahidin li akhi, bahwa mencintai tiap-tiap orang bagi saudaranya, mayuhibbu li nafsihi, yang cinta bagi dirinya. Lianna dzalik min asar iman, karena itu pengaruh iman, itu pengaruh. Faslun bi mahabbatil bala dunal maksiat. Ini pasal tentang cinta bala, bukan cinta maksiat. Qala Yusuf alaihi salatu wassalam, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Jar Nabi Yusuf, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada maksiat yang mereka ajak aku kepadanya. Jadi Nabi Yusuf lebih menyukai penjara, bala, penjara itu kan bala, lebih menyukai bala daripada maksiat. Nah ini bagian keimanan juga, bagian kesempurnaan iman seseorang. Dia lebih suka bala daripada maksiat. Contohnya Nabi Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Hai Tuhanku, penjara lebih aku sukai kepadaku dari maksiat yang mereka ajak aku kepada maksiat itu. Isaran li ta'ati maulah, mengutamakan taat kepada Tuhan, ala mutaba'ati hawa, atas mengikuti hawanya. Wa taqliman lil mahabbati syar'iyyah, dan mengutamakan bagi kecintaan syar'iyyah agama, alal mahabbati tab'iyyah, atas kecintaan tabiat. Faslun fi mahabbati liqa'illahi azza wa jal. Pasal tentang cinta mati. Cinta mati. Qala alaihi salatu wassalam, man ahabba lika Allah, barang siapa yang ingin cinta berjumpa Allah, ahabballahu liqa'ah, Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Allah pun suka berjumpa dengan dia. Man hasunat haluhu indallah ahabba liqa'ah lima yarjuhu min rahmatih. Barang siapa yang baik keadaannya di sisi Allah, pasti dia suka bertemu Allah, karena sesuatu yang dia harapkan, sesuatu itu daripada rahmat Allah. Kalau orang itu baik di sisi Allah, pasti dia suka bertemu Allah, karena dia ada harapan kesenangan di sisi Allah. Wa man kabuhat ahwaluhu inda maulah, barang siapa yang jahat keadaan dia di sisi Tuhannya, kariha liqa'ah, dia kada senang berjumpa Allah,
lima yakhsha min nikmati, karena sesuatu yang dia takutkan dari azab Allah. Itu semacam kayak ukuran untuk diri, semacam kayak ukuran untuk diri, apakah baik diriku di sisi Allah atau kada baik. Bila orang baik di sisi Allah, pasti ketujuh mati, pasti ketujuh berjumpa Allah. Bila orang di sisi Tuhan masih belum baik keadaannya, inya belum hendak mau berjumpa Allah, belum hendak mati dulu. Berarti belum baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi wajhin atalaqahum idza ra'awni ba'dahum hayya wa khajlata minhum min qawlihim ma darraka al-'abdu lana syai'a. Dengan apa jua wajah aku berjumpa mereka bila mereka melihat aku sesudah mereka itu hidup. Alangkah malunya daripada mereka dan dari perkataan mereka, tidaklah mudarat akan engkau uli akad bagi kami akan sesuatu. Faslun fi iradati wajhillahi azza wa jalla, pasal pada menghendaki Allah. Qala Allah Ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Janganlah kau usir, janganlah kau suruh berjauh, jangan kau suruh bulik orang-orang yang berdoa kepada Tuhan pagi petang mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghendaki Allah. Ini petunjuk Allah, ini petunjuk Allah. Kalau di hadapan kita ada orang-orang yang mukhlisin, di hadapan kita ada orang-orang yang takwa kepada Allah, yang beribadah semata-mata karena Allah. Lalu datang orang dunia, pembesar-pembesar dunia datang, maka jangan kau usir mereka ini, jangan kau jauhkan mereka ini, karena kedatangan pembesar dunia tadi. Allah marah kalau kita suruh bulik orang-orang yang beribadah kepada Allah itu, karena kita melayani orang-orang pembesar dunia ini. Tuhan kada ketujuh itu. Iradatu wajhillahi ta'ala wasilatun ila sa'i fima yurdih. Menghendaki Allah itu adalah perantara kepada berusaha pada sesuatu yang menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fi iradatil akhirah. Qala Allah Ta'ala wa man aradal akhirah, barang siapa menghendaki kemenangan akhirat, siapa menghendaki kesenangan di akhirat, siapa menghendaki surga, wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha bagi akhirat itu akan usaha akhirat. Dia hendak surga, lalu dia berusaha untuk mendapatkan surga. Bagaimana cara mendapatkan surga? Beriman, beramal saleh, bertakwa. Wa huwa mu'min, dia beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka itulah mereka yang mana usaha mereka itu disyukuri. Disyukuri. Siapa yang menghendaki keberuntungan akhirat, lalu dia berusaha agar beruntung di akhirat, nah itu usaha mereka itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradatul akhirah, menghendaki kemenangan akhirat, menghendaki kebahagiaan akhirat. Wasilatun, itu jalan, ila sa'ilaha, kepada mengusahakan bagi akhirat. Orang hendak jaya dalam dunia, orang hendak bahagia dalam dunia, pastinya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia. Itu perantaranya. Jadi menghendaki itu perantara, jalan. Orang menghendaki kejayaan dunia, mati-matian mengejar dunia. Orang menghendaki kemenangan akhirat pun dia habis-habisan mengejar kemenangan akhirat. Iradatul akhirah wasilatun ila sa'ilah. Wa iradatul amali salih, menghendaki amal salih, itu wasilatun, adalah jalan, ila fi'alihi, kepada memperbuat amal salih. Kalau orang kada hendak amal salih, kada akan memperbuat amal salih.
Orang kada minat beramal saleh. Kada minat beramal saleh, kada akan memperbuat amal saleh. Perbuatan amal saleh itu didahului dengan ada minat lebih dahulu. Nah, orang minat surga, maka akan memudahkan dia untuk mengamalkan amalan masuk surga. Orang yang hendak mengamalkan amalan masuk surga itu adalah wasilah jalan untuk mengamalkan amalan masuk surga. Nah, ngalih itu orang kada ada minat. Nah, kada ada minat hendak beramal saleh, otomatis kada ada minat hendak masuk surga. Nah, ini susah. Jadi minat itu satu anugerah Allah. Minat hendak beramal saleh, kada kau hari ini, kan satu saat ada waktunya Allah beri taufik kau beramal saleh. Yang penting ada minat dulu, ada minat, ada kehendak untuk kemenangan akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Nah, paslon fil ikhlas, kemudian pasal tentang ikhlas. Ya Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله.